Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita akan Kit mulai untuk kelas kita yang pertama dengan saya, Dwina Oktifani. Kali ini adapun yang akan saya bawakan adalah perihal kontrak drafting yang akan kita bahas basic-nya. Mudah-mudahan di kelas selanjutnya saya akan bisa menjelaskan lebih dalam mengenai contoh-contoh kontrak yang sering akan kita temukan dalam dunia kerja. Sebelum saya mulai untuk materinya, mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, teman-teman. Untuk bisa mengenal lebih dekat saya sebagai salah satu mentor kalian, perkenalkan, nama saya Dwina Oktifani. Bisa dilihat di layar, saya SMA-nya di Bali G, mungkin ada yang pernah dengar, ada yang belum pernah dengar. Jadi salam kenal buat teman-teman yang mungkin ada dari Sumatera Utara. Kemudian setelah itu saya melanjutkan untuk mengambil Fakultas Hukum di Universitas Padjadjaran Bandung. Saya masuk di tahun 2008, kemudian saya lulus di tahun 2012. Selanjutnya setelah lulus, tepatnya di tahun 2012, saya bergabung di kantor hukum di NC, saat ini dikenal dengan nama EYMP di Jakarta sebagai associate. Pada tahun 2017, sekitar 10 bulan, saya ditempatkan sebagai legal secondment di DBS Indonesia, salah satu bank multinasional yang headquarter-nya ada di Singapura. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar tentang legal secondment, ada yang belum. Nah, legal secondment itu maksudnya adalah kita ditempatkan sebagai perbantuan di tim legal di satu company. Jadi secara employment saya tidak di DBS, tapi saya ditempatkan untuk diperbantukan di legal di sana. Di mana pada saat itu saya masih sebagai associate di DNC. Kemudian pada tahun 2017 saya untuk pertama kalinya pindah nih teman-teman, dari kantor hukum sebagai lawyer, kemudian saya pindah ke UOB Indonesia, juga multinational bank yang headquarter-nya ada di Singapura. Pada saat itu saya menjabat sebagai EVP di bagian Legal Policy and Advisory. Dan yang terakhir saat ini, yang paling keren dari 2019, saya pindah ke Gojek Group dan saya membidangi regulatory compliance. Selanjutnya, untuk kita mulai materi kita tentang kontrak drafting, saya rasa saya akan mulai dengan hal yang paling basic dulu, di mana saya yakin teman-teman sudah khatam lah untuk pasal yang satu ini. Tapi tidak ada ruginya kalau kita ulang sedikit kan, karena memang ketika kita melakukan kontrak drafting, kita akan kembali lagi ke pasal yang satu ini, yaitu berbicara tentang syarat sah perjanjian, kita kembali ke pasal 1320. Ada 4 syarat sah perjanjian. Teman-teman kalau misalnya ada yang memang pegang BW, boleh dibuka bareng. Yang pertama adalah kesepakatan, yang kedua kecakapan, yang ketiga satu pokok persoalan tertentu, dan yang keempat adalah sebab atau kausa yang halal. Selanjutnya, saya mungkin agak cepat ya untuk bagian basic ini karena aku tahu yang paling kalian tunggu-tunggu adalah kita bedah struktur dari perjanjian itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, apabila syarat subjektif yang tidak terpenuhi, yaitu syarat 1 dan 2 di atas, maka perjanjian tersebut dinyatakan dapat dibatalkan. Sedangkan jika syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut akan menjadi batal demi hukum. Pertanyaannya, apa sih bedanya perjanjian yang dapat dibatalkan dan batal demi hukum? Di mana keduanya secara praktikal harus dimohonkan ke pengadilan terlebih dahulu ketika memang ada salah satu pihak yang ingin perjanjiannya dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Perbedaannya seperti ini, teman-teman. Mungkin saya berikan analogi saja ya. Contoh perjanjian yang dapat dibatalkan. Katakanlah ada suatu perjanjian yang dilakukan dengan anak yang belum berusia dewasa. Maka sebenarnya itu tidak memenuhi syarat yang kedua tadi, kecakapan pihak yang mengikatkan diri. Nah,
Salah satu pihak dalam perjanjian tersebut bisa memohonkan ke pengadilan untuk agar perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Jadi sampai ada putusan pengadilan, perjanjian tersebut akan tetap sah dan mengikat bagi para pihak. Ketika nanti pengadilan sudah mengeluarkan putusan perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dampaknya adalah perjanjian tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi. Katakanlah masih ada kewajiban-kewajiban salah satu pihak yang harus dilakukan di tahun-tahun mendatang berdasarkan perjanjian tersebut. Nah, kewajiban tersebut sudah tidak bisa untuk dilaksanakan lagi. Begitu juga dengan hak-hak dari salah satu pihak juga tidak bisa dimintakan untuk dikabulkan. Itu adalah dampak ketika suatu perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan ketika perjanjian batal demi hukum, maka dampaknya adalah perjanjian tersebut harus kembali seperti semula ketika belum ada perjanjian. Contohnya seperti apa? Mungkin teman-teman ada yang sudah dengar salah satu materi saya yang sebelumnya tentang klausula bahasa. Pada saat itu, putusan pengadilannya menyatakan bahwa suatu perjanjian yang hanya dibuat dalam bahasa Inggris yang mana menyalahi undang-undang bahasa menjadi batal demi hukum. Ketika suatu perjanjian dampaknya adalah batal demi hukum, maka perjanjian tersebut harus dikembalikan seperti sedia kala, artinya sebelum ada perjanjian. Jadi, apabila ada hal-hal yang memang sudah dilakukan, maka salah satu pihak dapat untuk minta dikembalikan. Contoh sederhananya seperti ini. Saya sudah memberikan barang A kepada pihak B, pihak lawan maksud saya, maka barang tersebut saya bisa mintakan kembali. Nah, itu adalah dampak ketika suatu perjanjian itu dinyatakan batal demi hukum. Kemudian tentang kesepakatan, teman-teman pasti sudah tahu juga ya, bahwa dikatakan sepakat itu adalah ketika tidak ada unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemudian kita memastikan tidak ada unsur-unsur tersebut? Teman-teman, perjanjian itu akan sah dan mengikat walaupun tidak tertulis. Karena memang tidak ada kewajiban untuk suatu perjanjian dibuat tertulis, bukan begitu? Namun, untuk kita bisa memastikan adanya unsur kesepakatan dari para pihak, bagaimana pembuktiannya, maka kita selalu akan minta untuk suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Jadi, ketika sudah ada dibuat secara tertulis dan para pihak menandatanganinya, maka dari sana kita dengan itikat baik akan menganggap bahwa tidak ada unsur kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Selanjutnya, teman-teman, kita masuk ke dalam unsur selanjutnya mengenai kecakapan. Bisa dilihat di slide, kecakapan itu berarti, yang tidak cakap dalam membuat perjanjian berarti anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, perempuan yang telah kawin, namun saya berikan catatan di sini, bagian perempuan yang telah kawin sudah dicabut oleh Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3. Jadi kalau ada teman-teman yang merupakan perempuan yang sudah kawin, pada dasarnya bisa untuk masuk ke dalam suatu perjanjian. Dan secara umum orang-orang yang memang secara berdasarkan undang-undang dilarang untuk membuat suatu persetujuan tertentu. Oke. Saya akan lanjut ke slide berikutnya. Untuk pokok persoalan tertentu, teman-teman bisa dilihat di beberapa pasal yang saya mention ini, hanya barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi pokok perjanjian. Jadi, ketika ada suatu perjanjian, misalnya memperjanjikan jual beli organ tubuh, katakanlah, nah organ tubuh bukan sesuatu yang bisa kita perjanjikan. Karena itu tidak akan termasuk dari perjanjian yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, suatu sebab atau kausa yang halal. Di sini bisa dilihat pasal yang saya mention adalah pasal 1337. Dikatakan suatu sebab terlarang ketika dia melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi ini salah satu contohnya seperti yang kita pernah bahas tentang klausula bahasa ya teman-teman. Ketika undang-undang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dalam bahasa Indonesia ya atau minimal bilingual. Ketika itu tidak terpenuhi, maka dinyatakan perjanjian tersebut
tidak mengandung kausa yang halal dan karenanya bisa menjadi batal demi hukum. Oke, sekarang kita masuk teman-teman ke struktur perjanjian. Di sini saya akan mulai di struktur perjanjian yang pertama yaitu judul. Perlu kita garis bawahi, teman-teman, judul pada dasarnya tidak mempengaruhi keabsahan dari suatu perjanjian. Namun, judul dapat memberikan identitas dari suatu perjanjian, sehingga tanpa membaca keseluruhan isi perjanjian, pihak yang berkepentingan dapat mengetahui maksud dari perjanjian tersebut. Yang perlu kita garis bawahi adalah memang judul itu bukan merupakan suatu yang merupakan syarat keabsahan, tapi coba deh aku kembalikan ke teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman mungkin melihat suatu perjanjian tanpa judul? Mungkin ada yang pernah, ada yang tidak. Namun, untuk perjanjian yang tidak diberikan judul itu sebenarnya akan menyulitkan bagi para pihak, bahwa tanpa membaca isinya, kita tidak memiliki gambaran perjanjian itu tentang apa. Dan patut digarisbawahi juga, ketika judul dan isi inkonsistensi, maka yang berlaku tetap isi perjanjian. Aku ada kasih beberapa contoh judul dari perjanjian di sini, yang mana insya Allah mudah-mudahan di session berikutnya kita akan bedah tuntas salah satu dari keempat perjanjian ini. Kita akan coba go through pasalnya satu persatu. Ada perjanjian jual beli, sewa menyewa, fasilitas perbankan, perjanjian kerjasama, penyediaan layanan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bagian komparisi. Teman-teman juga pasti sudah tahulah komparisi itu apa. Komparisi adalah para pihak dalam perjanjian. Bagian ini cukup krusial ya teman-teman sekalian, karena ini akan menyangkut dari syarat sah perjanjian yang kita sebutkan sebelumnya, yaitu mengenai kesepakatan dan kecakapan. Kita akan sulit untuk melakukan verifikasi dari kedua hal tersebut ketika kita tidak tahu siapa para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut. Di sini aku kasih contoh beberapa cara untuk kita menunjukkan para pihak dalam perjanjian. Yang pertama adalah ketika para pihaknya itu adalah PT nih, teman-teman. Aku kasih contoh, PT-nya bernama PT Dompet Karya Bangsa. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang strict ya, maksudnya harus kata per kata seperti ini. Tapi setidaknya aku kasih gambaran sama teman-teman, apa sih informasi umum yang harusnya ada di dalam suatu komparisi atau penjelasan mengenai para pihak. Yang pertama adalah aku akan menyebutkan biasanya si PT tersebut berkedudukan di mana, beralamat di mana, kemudian yang terpenting adalah dia diwakili oleh siapa. Dalam hal ini diwakili oleh, kalau di contoh pertama aku buat diwakili oleh direktur utama. Karena itu, direktur utama berhak untuk bertindak untuk dan atas nama PT Dompet Karya Bangsa. Ini contoh yang pertama ya, teman-teman. Contoh yang kedua, masih sama, ketika si pihaknya adalah berupa PT, namun yang membedakannya adalah di sini aku kasih contoh, yang mewakilinya adalah seseorang yang mendapatkan surat kuasa. Di sini, agar lebih jelas, kita harus cantumkan surat kuasa tersebut nomor dan tanggal berapa. Nah, dalam hal ini teman-teman nanti di dunia pekerjaan, teman-teman pasti sering deh menemukan hal-hal seperti ini. Ketika ada suatu perjanjian yang tidak ditandatangani oleh direktur utama. Nanti kalau kita kembali ke Undang-Undang PT kan yang berhak untuk mewakili PT, teman-teman sudah pasti tahu adalah direktur, dalam hal ini direktur utama atau direktur sesuai anggaran dasar. Namun memang ada masanya direktur itu memberikan kuasa kepada pihak lain, yang mana diperbolehkan, kecuali dilarang oleh anggaran dasar si PT tersebut. Jadi teman-teman, kalau hal itu terjadi, jangan lupa ya untuk mencantumkan detail dari surat kuasa orang tersebut. Contoh ketiga nih teman-teman, ketika pihaknya adalah perorangan. Aku biasa mencantumkan alamat dan nomor identitas supaya, karena kalau nama kita bisa menemukan kesamaan ya antara orang yang satu dengan orang yang lain. Cuman kalau ada nomor identitas kan jadi lebih jelas ya siapa yang kita maksud. Misalnya Tuan John Smith di sini. Cuman aku tambahin nih teman-teman kata-kata yang menyatakan bahwa
dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan telah mendapatkan persetujuan dari istri satu-satunya yang bernama. Nah, kenapa sih aku masukin seperti ini, teman-teman? Karena um, mudah-mudahan mentor selanjutnya bisa menjelaskan lebih detail tentang perjanjian pranikah dan teman-temannya. Tapi aku kasih hint sedikit aja bahwa dalam suatu keluarga, ketika tidak ada perjanjian pranikah, yaitu perjanjian pemisahan harta, dianggap harta dari suami istri tersebut ada di dalam satu budal. Artinya, ketika katakanlah Mr. John Smith ini ingin melakukan suatu perjanjian yang mana dia ingin mendapatkan fasilitas atau pinjaman dari bank, maka bank pasti akan mewajibkan untuk adanya persetujuan dari istri terlebih dahulu. Karena apa? Ketika ada kewajiban hutang yang melekat pada Tuan John Smith dan dia tidak bisa melakukan pembayaran, maka istrinya akan turut dapat dimintai pertanggungjawaban seperti itu. Artinya, sekali lagi mudah-mudahan mentor selanjutnya bisa mengupas lebih dalam mengenai hal ini. Jadi ketika memang ada perjanjian pranikah atau pemisahan harta, persetujuan istri tidak dibutuhkan. Jadi konsepnya seperti itulah kira-kira. Selanjutnya aku akan masuk ke bagian recital, teman-teman. Recital itu adalah penjelasan awal sebelum kita masuk ke isi dari perjanjian. Recital ini bisa ada, bisa tidak. Lagi-lagi tidak akan mempengaruhi keabsahan, tapi baiknya aku selalu akan sarankan untuk tetap membuat recital karena kita tidak akan selamanya bisa menemukan perjanjian yang hanya katakanlah 5 atau 7 lembar yang mana kita baca cepat, kita bisa tahu isi, maksud, dan tujuannya. Namun ketika kita menemukan perjanjian yang cukup panjang, cukup tebal, maka recital ini akan sangat memudahkan kita, teman-teman, untuk tahu sebenarnya apa sih maksud dan tujuan perjanjian itu. Ini aku kasih contoh recital di perjanjian fasilitas perbankan ya teman-teman, bahwa dinyatakan di sini si nasabah itu sudah memberikan permohonan kepada bank sebelumnya. Jadi kita masukkan detail dari surat permohonannya, kemudian kita nyatakan bahwa berdasarkan permohonan tersebut dan penilaian bank tentunya, bank bersedia untuk memberikan fasilitas dan oleh karenanya para pihak sepakat dengan syarat dan ketentuan yang akan disebutkan di bawah. Seperti itu, teman-teman. Mungkin sampai di sini teman-teman sudah ada yang mau ditanyakan, tapi mohon ditunggu dulu karena materi kita masih agak panjang. Kita bahkan belum masuk ke bagian isi perjanjian. Nanti kalau misalnya kita udah jelaskan semua, kita akan buka sesi tanya jawab ya, insya Allah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian struktur perjanjian ya teman-teman, yang mungkin kalian sudah tunggu-tunggu ya. Yang pertama adalah, aku di sini masukkan ada 4 struktur perjanjian. Sebenarnya kembali lagi, ini adalah struktur perjanjian yang biasanya aku drafting, dan mungkin nanti teman-teman mentor lain bisa menambahkan. Pada dasarnya ini adalah struktur perjanjian yang nanti akan teman-teman sering penuhi, namun bisa menjadi lebih luas atau tidak tergantung dengan nature atau sifat dari perjanjian itu sendiri. Aku buat di sini yang keempat, setelah yang keempat, definisi itu optional. Most likely teman-teman ketika aku drafting perjanjian, aku tidak akan lupa untuk memasukkan bagian definisi. Kenapa? Ketika kita bicara tentang istilah-istilah hukum, apalagi ya teman-teman ya, definisi antara satu orang dengan orang lain itu kan bisa berbeda ya. Untuk menghindari adanya multitafsir, maka bagian definisi ini sangat penting. Jadi dari awal kita sudah menjelaskan apa definisi istilah-istilah yang penting dalam perjanjian tersebut, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan pertanyaan-pertanyaan di kemudian hari. Baiklah teman-teman, aku akan mulai dengan yang pertama yaitu objek perjanjian. Teman-temanku sekalian, untuk objek perjanjian ini adalah sangat penting karena sangat disesuaikan dengan nature atau sifat dari perjanjian tersebut. Teman-teman harus tahu terlebih dahulu nih, teman-teman ingin drafting perjanjian apa. Dari sana teman-teman akan tahu objek perjanjiannya apa dan apa juga yang harus ada di dalam perjanjian tersebut. Aku kasih beberapa contoh yang paling sederhana ya teman-teman. Yang pertama adalah perjanjian jual beli.
Bicara soal perjanjian jual beli, ini adalah hal-hal yang tidak boleh terlewat. Yang pertama, objek jual belinya apa? Yang kedua, harga. Dan yang ketiga, waktu penyerahan. Mungkin teman-teman udah khatam lah ya tentang konsep jual beli sesuai BW, bahwa jual beli itu akan terjadi ketika sudah ada suatu penyerahan. Jadi harus diatur kapan dan di mana penyerahan tersebut dilakukan. Yang kedua, aku kasih contoh perjanjian sewa-menyewa. Kalau bicara perjanjian sewa-menyewa, teman-teman, hal-hal yang harus ada adalah tentunya objek sewa. Misalnya kita bicara soal sewa-menyewa tempat tinggal atau rumah, atau apartemen, seperti itu. Kemudian biaya sewa harus ada tentunya. Dan yang ketiga adalah tentang pengaturan risiko. Pengaturan risiko ini apa sih, teman-teman? Nah, aku jelasin sedikit ya. Misalnya nih, teman-teman, terjadi suatu kerusakan di dalam apartemen tersebut. Apakah itu atapnya, apakah itu dindingnya, dan sebagainya, maka itu baiknya diatur di perjanjiannya. Siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah yang memiliki apartemennya atau yang menyewa apartemen tersebut? Nah, hal-hal seperti itu jangan lupa untuk diatur di perjanjian. Saya lanjutkan, teman-teman. Contoh selanjutnya adalah perjanjian fasilitas perbankan. Perjanjian fasilitas perbankan di sini hal-hal yang harus ada adalah saya cantumkan beberapa ya, jenis pinjaman. Apakah misalnya pinjamannya itu adalah jangka panjang, jangka pendek, revolving, dan lain sebagainya, yang mana mudah-mudahan di session selanjutnya saya akan ada kesempatan untuk membedah secara tuntas tentang perjanjian fasilitas perbankan. Karena memang cukup seru sih teman-teman untuk perjanjian fasilitas perbankan ini. Yang harus ada juga adalah jumlah pinjaman tentunya. Kemudian bunga, denda, syarat-syarat penarikan, dan jaminan. Mungkin aku kasihin sedikit ya syarat-syarat penarikan itu apa sih. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang fasilitas perbankan, bank akan kasih bermacam-macam syarat lah untuk si pinjaman tersebut dapat ditarik. Yang paling sederhana adalah misalnya bank sudah mendapatkan seluruh dokumen-dokumen legal dari si nasabah tersebut. Kalau kita bicara soal nasabah PT ya, teman-teman. Nah, oleh karena itu, di sanalah pentingnya kadang kalau kita negosiasi untuk perjanjian fasilitas perbankan, akan ada konsultan hukum dari kedua belah pihak, baik itu dari bank ataupun dari bagian dari pihak nasabahnya, sorry. Karena memang cukup penting ketika bernegosiasi mengenai syarat-syarat penarikan ini. Contoh terakhir adalah aku kasih perjanjian kerjasama penyediaan layanan. Nah, kalau misalnya penyediaan layanan ini biasanya harus ada adalah apa sih jenis layanannya, berapa biaya layanannya, dan SLA. Bicara soal SLA, teman-teman, SLA itu adalah Service Level Agreement. Biasanya SLA ini mengatur hal-hal yang sangat teknikal dari suatu perjanjian kerjasama, penyediaan layanan, sorry. Contohnya seperti ini, teman-teman. Katakanlah layanan yang ditawarkan adalah suatu software, maka di SLA biasanya akan diatur mengenai waktu-waktu maintenance secara berkalanya seperti apa. Kemudian ketika ada kerusakan, maka apa yang harus dilakukan? Diberikan jangka waktu berapa lama untuk memperbaiki apabila ada kerusakan-kerusakan dan lain sebagainya. Sangat-sangat teknikal SLA ini. Dan biasanya dia akan berupa attachment kepada perjanjian. Kenapa? Attachment maksud saya lampiran kepada perjanjian. Kenapa? Karena perubahan dari SLA ini sangat-sangat dinamis ya teman-teman. Jadi kalau kita masukkan ke dalam isi atau pokok perjanjian, setiap kali dirubah kita akan tanda tangan addendum yang mana akan cukup melelahkan bagi para pihak, karena itu dibuat sebagai lampiran dan akan disepakati biasanya perubahan SLA ini tidak memerlukan penandatanganan kembali oleh kedua belah pihak, melainkan cukup misalnya pemberitahuan dalam jangka waktu tertentu. Oke, teman-teman, aku lanjutkan dulu ya. Balik lagi kalau misalnya ada pertanyaan, aku kira bisa disimpan dulu sampai kita nanti menyelesaikan semua materi kita. Selanjutnya, oke, kita masuk ke hak dan kewajiban para pihak. Nah, ini nih teman-teman, pasal yang paling banyak dinegosiasikan. Dan pasal ini tidak boleh terlewat ya buat kita sebagai konsultan hukum, karena ini sebenarnya nyambung dengan salah satu pertanyaan yang tadi sempat disampaikan oleh salah satu rekan saya, bahwa
salah satu, menti maksudnya di grup WhatsApp kita yang menanyakan, sebenarnya apa sih kiat-kiat dalam drafting? Nah, jawaban saya ini nih teman-teman, kiat dalam drafting agreement itu adalah kita harus paham betul posisi kita sebelum kita mampu untuk melakukan drafting atau review terhadap suatu perjanjian. Kenapa? Nah, aku masuk ke contohnya nih teman-teman. Jadi kalau aku boleh share sedikit nih teman-teman pengalaman aku selama ini ya. Mmm, aku kebetulan, alhamdulillah pernah menempati 2 posisi ini nih, posisi sebagai konsultan hukum nasabah dan posisi sebagai konsultan hukum bank. Nah, kita sebagai konsultan hukum harus paham nih, posisi kita untuk kita dapat melakukan negosiasi mewakili si klien kita, untuk melakukan drafting mewakili klien kita. Contohnya ketika saya sebagai konsultan hukum dari nasabah, maka saya harus tahu terlebih dahulu teman-teman, hak klien saya adalah untuk memperoleh fasilitas. Jadi saya harus pastikan nih teman-teman, dalam memperoleh fasilitas, kapan klien saya akan mendapatkan fasilitas tersebut, berapa fasilitas yang harus didapatkan oleh klien saya, itu nggak boleh kelewat. Nah, bagian kewajiban nih, misalnya ada syarat penarikan, penyediaan jaminan, melakukan pembayaran fasilitas berupa bunga. Saya sebagai konsultan hukum dari nasabah, saya harus memastikan bahwa kewajiban-kewajiban ini sesuai dengan hak yang saya peroleh. Saya tidak akan, saya akan memastikan bahwa tidak lebih besar kewajiban daripada hak saya. Dan saya harus memastikan bahwa kewajiban yang diberikan kepada nasabah saya adalah kewajiban yang wajar. Wajar dalam artian bisa kami penuhi, bisa kami janjikan untuk dapat terpenuhi si kewajiban-kewajiban itu di kemudian hari. Karena ketika tidak bisa dipenuhi, maka itu akan menjadi backfire buat klien kita seperti itu. Nah, ketika kemudian saya menjadi konsultan hukum dari pihak bank, maka saya harus tahu terlebih dahulu nih bahwa klien saya berhak untuk nantinya memperoleh pembayaran fasilitas, tentunya beserta bunga, denda, dan lain sebagainya. Dan kewajiban klien saya adalah menyediakan fasilitas. Namun, ketika saya dalam posisi sebagai konsultan hukum dari bank, saya harus memastikan nih teman-teman, posisi dari kita sebagai pemberi pinjaman itu adalah kita yang mengeluarkan uang, bukan begitu teman-teman? Ketika bank itu mengeluarkan uang yang jumlahnya tidak kecil kepada nasabah, maka bank harus menempatkan kewajiban-kewajiban terhadap nasabah yang ekstra. Yang ekstra saya maksud di sini adalah bank harus memastikan bahwasannya nasabah ini akan dapat memenuhi kewajibannya di kemudian hari, dan ketika tidak dapat dipenuhi, maka apa hal-hal yang dapat dilakukan oleh bank. Nah, yang seperti ini teman-teman. Kita harus tahu terlebih dahulu posisi kita ya teman-teman, apakah kita sebagai pihak bank atau nasabah. Hal ini berlaku untuk perjanjian-perjanjian lain, teman-teman. Ketika teman-teman bicara soal katakanlah perjanjian jual beli, teman-teman harus tahu nih posisi teman-teman sebagai penjual atau pembeli. Yang seperti itu. Ketika teman-teman menandatangani drafting perjanjian penyediaan layanan, teman-teman harus tahu nih, teman-teman sebagai penyedia layanan atau vendor, atau teman-teman adalah yang mendapatkan layanan tersebut. Nah, kemudian aku akan masuk ke dalam ketentuan umum nih, teman-teman. Aku memberikan disclaimer di sini beberapa, artinya sebenarnya ini tidak seluruh ketentuan umum. Maksudnya aku tidak mencantumkan seluruh ketentuan umum yang biasa ada. Namun aku memasukkan hal-hal yang tidak pernah terlewat oleh aku ketika aku drafting perjanjian. Mungkin nanti teman-teman akan menemukan kok ada pasal ini ya di perjanjian yang teman-teman baca. Nah, tidak ada yang salah dengan pasal tersebut, teman-teman harus lihat lagi isi, maksud, dan tujuan si pasal tersebut. Jadi balik lagi, beberapa ketentuan yang aku masukkan ini adalah ketentuan yang aku tidak pernah kelewat dalam drafting dan review perjanjian. Teman-teman bisa lihat ada beberapa ya di sini, ada pengakhiran perjanjian, pengalihan perjanjian, perubahan perjanjian, bahasa yang berlaku, kerahasiaan, hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa, pemberitahuan, ganti rugi, dan pembatasan tanggung jawab. Oke, aku akan coba go through satu persatu ya, teman-teman.
Yang pertama adalah mengenai pengakhiran perjanjian. Nah, teman-teman, aku ada memberikan beberapa pointers nih tentang pengakhiran perjanjian. Yang pertama, siapa pihak yang berhak mengakhiri perjanjian? Di session selanjutnya, mudah-mudahan aku akan bisa menunjukkan pasal pengakhiran ini sebagai contoh, tapi aku akan jelaskan terlebih dahulu tentang struktur dari pengakhiran perjanjian ini. Biasanya kita akan mengatur nih teman-teman, siapa sih yang berhak mengakhiri perjanjian? Apakah kedua belah pihak? Apakah salah satu pihak? Apakah dengan menandatangani adendum, apakah harus dengan menandatangani pasal pengakhiran perjanjian khusus, atau cukup dengan pemberitahuan? Contohnya seperti ini. Kita bisa atur bahwa pihak A dapat mengakhiri perjanjian hanya dengan pemberitahuan 30 hari sebelumnya kepada pihak B. Nah, di sini balik lagi nih, teman-teman harus tahu posisi teman-teman dalam suatu perjanjian. Kalau teman-teman merasa teman-teman bisa menegosiasikan pasal ini supaya klien teman-teman lebih mudah dalam mengakhiri perjanjian, silakan dimasukkan ke dalam salah satu hal yang akan teman-teman fight ke counterpart-nya. Nah, uh, kemungkinan besar kalau counterpart tidak memberikan yang kita usulkan, maka biasanya konsep pengakhiran perjanjian ini adalah berdasarkan kesepakatan para pihak. Jadi yang paling balance sebenarnya adalah masing-masing pihak itu dapat mengajukan untuk mengakhiri perjanjian namun dengan persetujuan pihak lain. Nah, itu bisa diatur seperti itu. Balik lagi, itu adalah sesuai negosiasi antara kedua belah pihak dan uh, kuncinya adalah kita harus tahu nih posisi kita di dalam perjanjian itu adalah sebagai apa. Selanjutnya adalah bagaimana proses pengakhiran ini yang tadi aku bilang, apakah cukup dengan pemberitahuan atau harus berdasarkan kesepakatan. Kalau berdasarkan kesepakatan berarti harus ada terpisah nih teman-teman, para pihak menandatangani suatu surat lah, minimal surat yang menyatakan bahwa mereka sepakat untuk mengakhiri perjanjian. Kemudian aku akan masuk ke konsekuensi. Konsekuensi ini biasanya kita atur nih teman-teman di pasal pengakhiran. Biasanya kita akan atur bahwasanya ketika perjanjian ini diakhiri, apakah ada kewajiban-kewajiban yang survive. Artinya seperti ini. Ketika perjanjian diakhiri, namun kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dari informasi rahasia harus tetap survive. Artinya, meskipun sudah berakhir, para pihak harus tetap menjaga informasi rahasia yang sudah sempat diungkapkan antara satu pihak kepada pihak lainnya. Itu biasanya kita atur seperti itu, teman-teman. Kewajiban-kewajiban yang mungkin kita pengennya tetap survive walaupun ada pengakhiran perjanjian. Dan yang terakhir adalah waiver. Waiver ini cukup penting ya, teman-teman. Uh, saya sih most likely akan masukkan waiver ini karena kalau teman-teman bisa buka BW-nya 1266 ini bicara soal pengakhiran perjanjian yang harus berdasarkan putusan pengadilan. Teman-teman tahu sendiri, untuk mengajukan permohonan pengakhiran perjanjian melalui pengadilan itu bukan sesuatu yang gampang atau cepat. Sedangkan pengakhiran perjanjian kadang di-trigger oleh hal-hal yang harus ketika itu dilakukan. Artinya, waiver di pasal 1266 ini akan membantu teman-teman ketika klien teman-teman ingin dengan segera mengakhiri perjanjian tanpa adanya putusan pengadilan terlebih dahulu. Jadi, saya kira waiver ini cukup penting, tapi kembali lagi ini diserahkan kepada kesepakatan para pihak. Selanjutnya, teman-teman, yuk kita lihat tentang pengalihan perjanjian. Apa sih pengalihan perjanjian itu? Dan poin-poin apa yang biasanya aku nggak akan pernah lupa untuk memasukkan ke dalam pasal ini. Yang pertama, siapa pihak yang berhak mengalihkan? Misalnya kita sebutkan nih, pihak A berhak untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak lain di luar perjanjian ini, tanpa persetujuan dari pihak B. Misalnya seperti itu. Artinya, aku langsung kasih contoh deh. Misalnya ada perjanjian fasilitas perbankan. Nah, bank bisa menyatakan nih bahwa bank bisa mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak lain. Kewajiban bank itu apa sih, teman-teman? Kewajiban bank tadi misalnya dia untuk menyediakan pinjaman kepada nasabah. Ketika misalnya pinjaman itu belum dicairkan seluruhnya, karena memang ada contoh pinjaman yang tidak dicairkan secara sekaligus. Nah, sisa fasilitas yang belum dicairkan tersebut, bank dapat mengalihkannya kepada pihak lain atau pemberi pinjaman lain. Namun tidak hanya kewajiban, termasuk juga haknya. Haknya tadi adalah menerima pembayaran. Jadi ketika kewajiban untuk memberikan fasilitas sudah dialihkan kepada pihak lain, bank juga bisa mengalihkan hak
yang sama terhadap pihak lain. Nah, bagaimana dan biasanya di fase perbankan, bank tidak akan memberikan kesempatan untuk nasabah mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak lain. Jadi, ketika saya sebagai konsultan hukum bank, biasanya kita akan mengatur bahwa bank bisa mengalihkan, namun sebaliknya nasabah tidak bisa mengalihkan. Uh, which is bisa dinego, teman-teman. Tentu bisa dinego. Itu adalah tergantung balik lagi kesepakatan para pihak. Selanjutnya adalah bagaimana proses pengalihan. Kalau bicara soal proses pengalihan ini, teman-teman bisa dalam seperti yang saya bilang tadi, bank misalnya melakukan pengalihan, apakah cukup dengan pemberitahuan kepada nasabah atau dengan persetujuan nasabah, which is unlikely. Kalau kita sebagai konsultan hukum dari bank, kita akan mengatur biasanya cukup dengan pemberitahuan, karena kita tidak mau nanti ada blocker ketika nasabah tidak setuju, katakanlah untuk bank mengalihkan kewajibannya untuk memberikan fasilitas kepada bank lain atau pemberi pinjaman lain, seperti itu. Dan yang terakhir tentunya konsekuensi. Kalau bicara konsekuensi, berarti dengan beralihnya kewajiban, maka nanti kewajiban bank, katakanlah, maka kewajiban bayar oleh nasabah juga akan beralih dari bank yang pertama kepada bank yang kedua. Seperti itu contohnya, teman-teman. Kemudian tentang perubahan perjanjian. Kalau misalnya tentang perubahan perjanjian, teman-teman, pointersnya adalah kembali lagi, siapa yang berhak merubah perjanjian. Teman-teman bisa atur nih, hanya pihak A yang dapat merubah perjanjian, atau hanya pihak B dengan pemberitahuan misalnya, atau untuk melakukan perubahan perjanjian, tidak boleh sepihak, harus ada kesepakatan. Artinya, para pihak harus menandatangani adendum untuk apapun pasal yang dirubah di perjanjian tersebut. Bagaimana proses perubahan? Tadi ya, saya sudah sampaikan, bisa dengan pemberitahuan terlebih dahulu, atau kesepakatan kedua belah pihak. Tergantung negosiasi teman-teman. Tapi tentunya ini usul nih teman-teman. Teman-teman harus mengusahakan posisi klien teman-teman yang semudah mungkin. Jadi ketika negosiasi ya teman-teman usulkan bahwa klien teman-teman dapat mengajukan perubahan hanya dengan pemberitahuan misalnya. Tapi balik lagi, kalau misalnya pihak lain tidak setuju, maka yang paling balance dan paling aman untuk kedua belah pihak adalah dengan kesepakatan. Jadi perubahan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk konsekuensi sama ya teman-teman. Jadi setelah adanya perubahan, konsekuensinya adalah perubahan tersebut kita nyatakan berlaku sejak kapan? Apakah sejak adanya pemberitahuan atau sejak adanya kesepakatan secara tertulis antara kedua belah pihak seperti itu. Masuk ke bahasa yang berlaku. Nah, teman-teman, ini sebenarnya nyambung dengan materi aku yang sebelumnya tentang bahasa yang berlaku. Untuk bahasa yang berlaku, teman-teman, kenapa penting sih? Karena ketika teman-teman membuat perjanjian yang bilingual, maka teman-teman baiknya mengatur mana yang berlaku ketika inkonsistensi. Dan aku kasih catatan nih, teman-teman. Kecuali perjanjian teman-teman dibuat dalam akta notaris, bahasa yang berlaku bisa berupa bahasa asing. Namun kalau misalnya perjanjian teman-teman dibuat dalam akta notaris, sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak bisa untuk menentukan bahasa asing yang berlaku, harus bahasa Indonesia. Mungkin aku nggak berlama-lama ya di bagian bahasa yang berlaku, karena sudah ada di materi selanjutnya. Oke, masuk ke pasal tentang kerahasiaan. Teman-teman, jangan lupa nih pasal yang satu ini. Di pasal kerahasiaan, teman-teman harus memasukkan poin-poin ini nih. Ini benar-benar benar-benar jangan kelewat. Yang pertama adalah apa itu jenis-jenis informasi rahasia. Teman-teman bisa breakdown sepanjang dan sedetail mungkin tentang jenis-jenis informasi rahasia ini, apalagi kalau klien teman-teman adalah pihak yang banyak mengungkapkan informasi kepada pihak lain. Maka semakin detail untuk jenis informasi rahasia ini, maka akan semakin baik buat teman-teman. Kemudian masuk ke pihak yang boleh menerima informasi rahasia. Nah, jadi begini nih teman-teman, seringkali kita ingin bahwa ketika kita mendapatkan informasi rahasia dari pihak lain, kita share itu ke grup afiliasi kita. Itu sangat biasa di grup company. Contohnya seperti ini nih teman-teman. Waktu saya bekerja di bank nih misalnya, bank ini kan grupnya worldwide ya teman-teman.
informasi tentang nasabah A, itu saya ingin share ke grup kita yang katakanlah di Singapura. Karena penting untuk mereka bisa menawarkan layanan-layanan atau fasilitas perbankan lainnya. Nah, ketika saya ingin men-share atau mengungkapkan informasi tersebut ke afiliasi, saya akan atur itu di pasal kerahasiaan. Saya akan mengatakan bahwa informasi yang kita peroleh dari nasabah itu dapat kita sampaikan atau ungkapkan kepada afiliasi kita. Nanti kita akan breakdown pengertian afiliasi itu di bagian definisi di atas. Nah, itulah kenapa saya bilang tadi penting bahwa untuk kita masukkan pasal tentang definisi. Dan yang terakhir adalah tentang proses pengungkapan informasi rahasia. Ini cukup penting juga ya teman-teman untuk membahas mengenai apakah ketika ingin di-share ke pihak lain butuh persetujuan dari yang memiliki informasi tersebut atau cukup dengan pemberitahuan? Nah, yang seperti itu. Kalau hukum yang berlaku standar ya teman-teman, ini teman-teman pasti sudah jelas lah bahwa penting untuk kita mengatur apa hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa. Hukum yang berlaku akan penting ketika counterpart kita bukan pihak Indonesia, dan penyelesaian sengketa akan penting ketika para pihak tidak berada di satu wilayah hukum yang sama. Misalnya salah satu ada di Jakarta Utara, yang lainnya di Jakarta Selatan, atau yang satu ada di Sumatera Barat, yang satu ada di DKI Jakarta, yang seperti itu. Nah, penting untuk dicantumkan pengadilan mana yang dipilih. Namun, kalau misalnya aku boleh saran nih teman-teman, untuk selalu mengupayakan musyawarah ya teman-teman. Jadi di pasal ini, ada baiknya teman-teman akan memasukkan bahwa para pihak harus menempuh jalur musyawarah terlebih dahulu. Ketika tidak, katakanlah kita kasih jangka waktu dalam waktu 1 bulan ketika ada sengketa. Ketika tidak mencapai kesepakatan, barulah boleh masuk ke pengadilan. Oke. Selanjutnya nih teman-teman, aku akan masuk ke pemberitahuan. Untuk pemberitahuan ini menurut aku cukup penting ya teman-teman, bicara soal misalnya media komunikasi disepakati di awal. Ketika misalnya nih, teman-teman sudah atur bahwa pengakhiran perjanjian bisa dilakukan hanya dengan pemberitahuan dari salah satu pihak kepada pihak lain. Nah, di sini teman-teman harus atur nih media komunikasinya apa. Apakah cukup dengan email, apakah dengan fax, atau surat dengan pos yang tercatat, yang seperti itu harus teman-teman atur secara jelas, dan pihak yang dituju. Pihak yang dituju ini juga jangan sampai kelewat ya teman-teman, karena kita nggak mau kan counterpart kita bilang mereka tidak menerima surat yang sudah kita sampaikan. Pihak yang dituju ini biasanya kita masukkan katakanlah direktur utamanya misalnya, karena tadi yang tanda tangan direktur utama. Atau memang PIC dengan siapa kita melakukan negosiasi awal. Kemudian jangka waktu pemberitahuan. Ini balik lagi nih teman-teman. Kita kan nggak pengen ya bahwa ada counterpart yang bilang, oh saya belum baca nih suratnya, saya belum baca emailnya. Jadi ada baiknya teman-teman atur di pasal pemberitahuan yang menyatakan bahwa pemberitahuan itu akan berlaku efektif. Misalnya 7 hari setelah dikirimkan dengan surat tercatat. Jadi kan teman-teman bisa menggunakan resi dari surat pos tercatat tersebut sebagai bukti bahwa, oh surat tersebut sudah disampaikan ya dari tanggal 1 Januari misalnya. Jadi ketika sudah tanggal 10 Januari tidak boleh ada alasan dari counterpart untuk menyatakan mereka tidak mengetahui atau tidak menerima atau tidak membaca pemberitahuan yang disampaikan. Dan kalau ada perubahan, tidak jarang ya teman-teman kita melihat ada perubahan alamat korespondensi. Nah, ketika itu terjadi, kita atur biasanya bahwa para pihak harus segera menyampaikan ketika ada perubahan. Jangan sampai ada pihak yang menyatakan bahwa, oh, kita alamatnya sudah berubah, jadi kita tidak terima surat menyurat yang disampaikan. Nah, kita harus menghindari dan mengantisipasi hal-hal yang seperti itu ya, teman-teman. Ini adalah pasal terakhir yang menurut saya mungkin teman-teman ada yang pernah lihat, ada yang enggak. Ini sebenarnya enggak selalu ada. Saya pun di beberapa tempat saya bekerja, saya menemukan pasal ini hanya di 2 dari tempat saya kerja lah. Maksudnya saya jarang untuk menemukan pasal si pembatasan tanggung jawab ini. Tapi pasal ganti kerugian pasti teman-teman sudah sering lihat. Yang pertama, di pasal tentang ganti kerugian dan pembatasan tanggung jawab ini, kita bicara soal trigger event, teman-teman. Apa sih itu trigger event?
Trigger event itu adalah apa yang memicu adanya ganti kerugian. Katakanlah ketika kewajiban A, B, C tidak terpenuhi, maka pihak counterpart harus harus memberikan ganti kerugian. Jadi kita harus jelas dalam trigger event ini. Yang kedua adalah pembatasan tanggung jawab. Nah, pembatasan tanggung jawab ini apa sih teman-teman? Bahwa diusulkan teman-teman untuk menyatakan bahwa klien teman-teman itu dibatasi tanggung jawabnya. Ketika memang klien teman-teman harus membayar ganti kerugian, teman-teman kasih limit nih teman-teman, bahwa klien teman-teman hanya akan membayar ganti kerugian sebatas nilai kontrak. Jadi katakanlah kontrak kalian cuman bernilai, oh enggak cuman ya, misalnya nilai kontrak kalian adalah 20 miliar. Jadi dikatakan bahwa kalian harus mengatur bahwa klien kalian hanya akan bertanggung jawab sampai dengan 20 miliar. Hal ini akan menutup kemungkinan counterpart untuk minta ganti kerugian sebesar 30 miliar, 40 miliar, dan lain sebagainya. Dan usul juga nih teman-teman. Teman-teman harus memperjuangkan agar klien teman-teman itu hanya bertanggung jawab dengan atas kerugian langsung. Mungkin teman-teman akan minta untuk pihak klien atau counterpart kalian untuk bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung. Tapi untuk klien teman-teman, kalian harus fight bahwa klien teman-teman hanya akan bertanggung jawab sebatas nilai kontrak dan sebatas kerugian langsung. Hindari kerugian tidak langsung itu contohnya apa sih teman-teman? Aku kasih contoh sederhana ya. Misalnya mobil kita nabrak nih teman-teman. Maka kerugian langsungnya adalah sebatas kerusakan di mobil tersebut. Nah, bicara soal kerugian tidak langsung adalah ketika misalnya pihak yang mobilnya itu rusak, dia akan minta kepada kita untuk, saya juga minta dong ganti kerugian saya karena mobil saya ini rusak, saya gagal untuk hadir di suatu acara di mana saya menjadi pembicara. Ketika saya jadi pembicara, saya harusnya mendapatkan fee sebesar, let's say 20 juta. Saya ingin 20 juta itu Anda juga yang mengganti. Nah, hal-hal seperti itu adalah bisa kita bilang adalah kerugian tidak langsung atau consequential damages. Nah, hal-hal seperti ini ada baiknya kita hindari ketika itu bicara soal klien kita. Namun ketika teman-teman mau fight untuk diterapkan kepada counterpart, aku nggak bisa larang karena itu emang seni dari negosiasi. Kalian akan seminimal mungkin untuk klien kalian dan seberat mungkin untuk counterpart kalian. Oke nih teman-teman, kita masuk ke